Selamat datang di Manhwa Antagonis. Kali ini kita akan melanjutkan komik manhwa yang berjudul Return of the Sword God Rank Civil Servant. Suho berdiri di tengah reruntuhan lantai 49. Napasnya terengah. Di hadapannya, sebuah monster raksasa menggeram, Tower Dragon. Makhluk menyerupai buaya dengan ukuran kepala yang bahkan 10 kali lebih besar dari tubuhnya sendiri. Matanya yang menyala menatap tajam ke arah Suho, seolah mengevaluasi mangsanya. Suho menggenggam erat pedangnya. Saat itu juga, monster tersebut mengangkat salah satu lengannya yang besar dan mengayunkannya ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Mata Suho melebar. Cepat sekali. Bagaimana mungkin sesuatu sebesar itu bisa bergerak secepat ini? Tanpa berpikir panjang, Suho melompat ke samping, menghindari serangan yang menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Tanah di bawahnya hancur berkeping-keping, menciptakan lubang besar. Debu dan pecahan batu beterbangan di udara. Belum sempat menghela napas, Suho melihat lengan monster itu kembali bersiap. Datang lagi, gumamnya. Tubuhnya langsung menegang. Monster itu menarik tangannya ke belakang dengan cepat, menciptakan tarikan udara yang begitu kuat hingga menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Suho yang masih berada di udara setelah menghindari serangan pertama langsung terseret oleh arus angin tersebut. Sial, aku terseret oleh tekanannya. Ini berbahaya. Seketika tubuhnya melayang tepat di atas monster itu. Tower Dragon membuka rahangnya lebar, siap memangsa Suho yang tak berdaya di udara. Dalam sekejap, Suho mengulurkan tangannya, mencengkram rahang bagian atas monster itu, dan menggunakan momentum jatuhnya untuk melompat lebih tinggi, mendarat tepat di atas kepalanya. Hah, hampir saja, serunya sambil mengatur napas. Dari atas kepala monster itu, Suho bersiap membalas serangan. Dia menggenggam pedangnya erat-erat, matanya bersinar penuh determinasi. Giliranmu. Suho melancarkan beberapa serangan bertubi-tubi ke kepala monster tersebut. Dentingan pedang yang mengenai sisik keras terdengar nyaring di udara. Tower Dragon meraung keras, tubuhnya berguncang. Dengan gerakan kasar, ia menggoyangkan kepalanya ke segala arah, mencoba melemparkan Suho yang bertengger di atasnya. Guncangan itu akhirnya membuat Suho kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terpental ke depan, tapi dengan gesit, dia berhasil mendarat di tanah dan tetap berdiri. Dia menatap pedangnya yang tidak meninggalkan goresan sedikit pun di kepala monster itu. Suho menghela napas panjang. Sebuah senyuman tipis terbentuk di wajahnya. Seperti yang kuduga, tapi tidak ada bekas luka sama sekali. Apa seranganku hanya membuatnya gatal? Monster itu menatap Suho dengan amarah yang semakin membara. Kali ini, ia mengayunkan tangannya lebih kuat dari sebelumnya. Hantaman dahsyat itu menghancurkan tanah di sekitar mereka, menciptakan ledakan puing yang bertebaran ke segala arah. Suho bergerak cepat, melompat ke belakang dan bersembunyi di balik bongkahan batu besar yang tersisa dari serangan tersebut. Tower Dragon menggeram, matanya mencari-cari keberadaan Suho. Namun, tak menemukannya dimanapun. Dari balik batu, Suho menahan napasnya, menekan tubuhnya ke permukaan keras di belakangnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untung saja tumpukannya cukup tinggi. Kalau lebih rendah, aku pasti sudah mati. Perlahan, Suho mengintip dari celah-celah reruntuhan, memperhatikan monster itu dengan saksama. Syukurlah, levelnya tidak terlalu tinggi untuk tipe naga. Kalau lebih kuat dari ini, dia pasti sudah menemukanku. Ia menggenggam pedangnya lebih erat. Ini belum berakhir. Suho menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya setelah bersembunyi dari serangan sebelumnya. Dia mengamati monster di hadapannya, matanya menyipit. Yah, meskipun levelnya tidak terlalu tinggi, tetap saja sebagai tipe naga, daya tahannya luar biasa. Ini masalah besar. Serangan biasa pun sulit untuk menggoresnya. Dia menggelengkan kepala, mencoba mencari solusi. Lalu, sebuah ide terlintas di benaknya. Dalam situasi seperti ini, aku harus menemukan dan memanfaatkan kelemahan monster ini. Jika aku bisa menyerang bagian sisik terbaliknya, aku bisa memberikan kerusakan besar. Suho kembali mengamati tubuh raksasa naga itu dengan saksama. Pandangannya menyusuri setiap inci tubuhnya, mencari sesuatu yang berbeda di antara sisik yang tebal dan kokoh itu. Karena ini bukan level 100, kemungkinan besar dia belum bisa sepenuhnya menyembunyikan sisik terbaliknya. Dia terus memperhatikan gerakan monster tersebut, mencari titik kelemahan yang dia butuhkan. Setelah beberapa saat, mata Suho membelalak, menyadari sesuatu. Ketemu ada di ekornya. Di antara sisik yang besar dan kokoh, ada satu sisik yang tampak berbeda. Bentuknya sedikit terangkat dibandingkan dengan yang lain.
Itulah yang dia cari. Saat naga itu masih sibuk mencari-cari keberadaannya, Suho memanfaatkan momen itu. Begitu kepala monster berpaling, dia melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari di antara bebatuan yang berserakan. Setelah memastikan lokasinya, aku harus bergerak cepat. Tanpa ragu, Suho melompat tinggi, langsung menuju ekor monster itu. Dalam satu gerakan cepat, dia mengayunkan pedangnya dan menusukkannya tepat di sela-sela sisik terbalik tersebut. Srak! Raungan menggelegar mengguncang seluruh lantai 49. Tubuh raksasa monster itu bergetar hebat, ekspresinya berubah menjadi kegilaan. Sebuah notifikasi muncul di depan mata Suho. Naga menara yang sisik terbaliknya diserang telah memasuki mode gila. Suho mencengkram pedangnya erat-erat, tapi tubuhnya mulai terombang-ambing. Naga itu mengibaskan ekornya dengan liar, mencoba melemparkan Suho ke segala arah. Dia berusaha tetap bertahan, menggigit bibirnya untuk tetap fokus. Seperti yang kuduga, ini tidak mudah. Semakin lama ini berlangsung, semakin buruk untukku. Aku harus segera menghancurkan sisik terbaliknya. Dia menggertakkan giginya, lalu berteriak, "Fokus!" Suho memperkuat genggamannya dan menekan pedangnya lebih dalam ke ekor naga itu. Pedangnya semakin menembus, membuat raungan sang monster semakin menyakitkan. Namun tiba-tiba, atmosfer di sekitar mereka berubah. Angin bergetar. Tekanan udara semakin berat. Suho merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Seketika, sebuah notifikasi muncul di depannya. Naga menara menggunakan dragon. Tubuh Suho langsung membeku. Dadanya terasa sesak, tangannya gemetar hebat, napasnya tersengal. Notifikasi lain segera menyusul. Anda berada dalam status takut. Tubuh Anda lumpuh. Anda berada dalam status halusinasi. Anda menggunakan cure. Namun, sistemnya langsung memberikan respons lain. Fear level tinggi terdeteksi. Tidak bisa dihilangkan. Mata Suho membesar. Sial! Ini tidak bisa dihilangkan? Saat dia masih mencoba memproses situasinya, bayangan besar muncul di sudut matanya. Suho menoleh. Dia terkejut. Naga itu mengibaskan ekornya, tepat ke arah dinding batu. Kibasan itu bukan hanya kuat, tapi cukup untuk menghancurkan bebatuan besar dalam sekejap. Dan Suho, yang masih menancapkan pedangnya di ekor monster itu, tak punya tempat untuk melarikan diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten terbaru dari kami. Kalau kamu punya pendapat atau pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.